Kali ini AA ingin membagikan kisah nyata yang sangat memilukan dan membagongkan, di mana ada seorang bapak yang tega mengajak istri dan anaknya untuk bertiga demi hasratnya. Gak tanggung-tanggung, kisah kelam ini terjadi selama 11 tahun. Wow, ini sih benar-benar gokil ya. Gak nyangka aja, sosok yang harusnya menjadi pelindung, malah menjadi monster di dalam keluarganya. Kisahnya seperti apa sih? Jadi gini lur, demi menjaga privasi, AA nggak mungkin dong menunjukkan nama aslinya. Jadi kita samarkan aja namanya korban ini menjadi Melati. Melati itu kelahiran 2002. Dia lahir dan besar di Desa Lipat, Kain Selatan, sebuah desa kecil di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Desa ini terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan masyarakatnya hidup sederhana. Hanya sebagian kecil dari penduduk yang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Sebagian besar seperti keluarga Melati, hidup dari hasil kebun dan pekerjaan serabutan. Ayah kandung Melati meninggal ketika Melati masih kecil. Karena itu ibu Melati berinisial RN akhirnya menikah lagi dengan seorang pria berinisial PN. Sejak saat itu dia menjadi ayah tiri Melati. Sejak menikah dengan ibunya, PN menjadi kepala keluarga. Dia dikenal disiplin, tegas, dan gak segan memarahi siapapun di rumah. Dia juga menjadi satu-satunya pencari nafkah, sehingga semua anggota keluarga sangat bergantung padanya, termasuk ibu Melati. Sejak kecil Melati tumbuh sebagai anak yang pendiam. Melati lebih sering menghabiskan waktu di rumah, membantu ibunya mengurus adik-adik. Hubungan Melati dengan ibunya ini sebenarnya cukup dekat. Akan tetapi sejak kehadiran PN, rumah terasa lebih dingin. Melati sering melihat ibunya menangis diam-diam. Akan tetapi Melati nggak pernah berani bertanya. Semua berubah ketika dia berusia 12 tahun, tepatnya tahun 2014. Saat itu Melati baru duduk di kelas 1 SMP. Malam itu ibunya sedang pergi ke rumah tetangga. Sementara Melati sedang menonton televisi di ruang tengah. Tiba-tiba PN duduk di samping Melati. Awalnya Melati nggak curiga, tapi perlahan dia mulai mendekat dan melakukan hal-hal yang nggak pantas. Melati ketakutan, tapi tubuh Melati kaku, nggak bisa bergerak. Dia memperkaos Melati malam itu. Setelah kejadian tersebut, Melati menangis di kamar. Dia ingin bercerita pada ibunya, tapi takut. PN bilang jika Melati berani mengadu, dia nggak akan disekolahkan lagi. Dia juga nggak akan segan-segan ngelakuin hal nggak terpuji sama keluarga yang lain jika mengadu. Melati merasa sendirian, gak punya siapa-siapa untuk bisa diajak curhat. Saat itu dia bingung kepada siapa dia harus mengadu. Hari-hari berikutnya PN semakin sering melakukan perbuatannya. Dia selalu mencari waktu ketika ibunya nggak ada di rumah. Setiap kali selesai, dia selalu bilang hal yang merugikan kepada Melati. Karena hal itu Melati hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia merasa hidupnya udah hancur, bahkan sebelum Melati benar-benar tumbuh dewasa. Pada tahun 2016, ibunya akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Melati nggak kuat lagi menahan beban ini sendirian. Dia menangis di hadapan ibunya dan menceritakan semuanya. Melati berharap ibunya akan melindunginya, membawa Melati pergi dari rumah, atau melaporkan PN ke polisi. Akan tetapi kenyataannya nggak seperti harapan. Ibunya justru menangis, memeluknya, lalu berkata, "Maafkan ibu nak, ibu nggak bisa berbuat apa-apa." Ibunya bercerita bahwa PN sering mengancam akan menceraikannya jika melawan. Ibunya takut menjadi janda lagi, takut gak bisa menghidupinya dan adik-adiknya. Dia juga takut akan tekanan dari keluarga besar dan masyarakat desa. Sejak saat itu Melati benar-benar merasa gak punya siapa-siapa lagi. Bahkan ibunya Melati sendiri pun gak bisa melindunginya. Melati semakin terpuruk dan PN semakin berani melakukan perbuatannya bahkan di depan ibunya. Setelah ibunya tahu, PN mulai melakukan hal yang lebih mengerikan lagi. Dia memaksa ibunya untuk ikut dalam aksi gak terpuji itu. Dia bilang, "Kalau kamu gak mau, aku akan cari perempuan lain, atau aku ceraikan kamu." Ibunya yang sedang ketakutan akhirnya menuruti kemauan PN. Melati pun juga dipaksa untuk ikut dalam hubungan bertiga dengan ayah tiri dan ibu kandung Melati. Setiap malam Melati selalu berharap agar PN ini gak pulang ke rumah. Akan tetapi harapan itu selalu pupus. PN selalu mencari waktu, bahkan ketika Melati sedang tidur, dia membangunkannya dan memaksanya ikut dalam perbuatan gilanya. Ibunya hanya bisa menangis, kadang menahan nangis di depan Melati. Melati tahu ibunya juga korban, akan tetapi dia juga nggak bisa memaafkan ibunya yang membiarkan anaknya menderita seperti itu. PN memaksa Melati menggunakan alat kontrasepsi. Dia bilang, "Kalau kamu nggak boleh tekdung, nanti ketahuan orang." Setiap kali Melati menolak, PN mengancam akan membakar rumah, gak membiayai sekolah adik-adiknya, atau bahkan menghabisi Melati. Dia benar-benar gak punya pilihan. Melati hanya bisa bertahan dan berharap suatu saat nanti semua ini akan berakhir. Tahun demi tahun berlalu.
Melati hidup dalam neraka yang gak berujung. Setiap hari Melati harus berpura-pura menjadi anak yang baik di depan tetangga dan teman-teman sekolah. Nggak ada satupun yang tahu apa yang Melati alami di rumah. Dia sering merasa iri melihat teman-teman yang bisa tertawa lepas bersama keluarga mereka. Melati mulai mengalami depresi. Dia sering menangis sendiri di kamar, kadang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi setiap kali melihat adik-adiknya, dia merasa masih harus bertahan. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus tetap kuat. Dia nggak ingin mereka kehilangan kakaknya atau ibunya. Dia juga takut jika Melati pergi, PN akan melampiaskan kemarahannya kepada ibunya dan adik-adiknya. Selama 11 tahun, Melati hidup dalam ketakutan. Setiap malam dia selalu berdoa agar Tuhan segera mengakhiri penderitaannya. Akan tetapi setiap pagi dia harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Gak ada yang berubah. PN dan ibunya terus memaksa Melati ikut dalam hubungan mengerikan itu. Gak ada tempat untuk mengadu, gak ada yang bisa menolong. Pada tahun 2025, Melati udah berusia 23 tahun. Dia merasa nggak sanggup lagi menahan semua ini. Kesehatan mentalnya semakin memburuk. Dia mulai sering sakit, sulit tidur, dan nggak bisa berkonsentrasi. Melati tahu jika dia nggak segera mencari pertolongan, dia bisa benar-benar kehilangan akal sehatnya. Akhirnya Melati memberanikan diri menghubungi tantenya IR yang tinggal di daerah Jakarta. Dia ceritain tuh semua yang terjadi dari awal hingga saat itu. Awalnya tante Melati ini nggak percaya. Akan tetapi Melati terus meyakinkan beliau dan akhirnya beliau memutuskan untuk datang. Saat diminta menceritakan ulang, IR secara diam-diam merekam saat Melati menceritakan kisah kelamnya bersama kedua orang tuanya. Setibanya di desa, tante Melati langsung menemuinya. Melati ceritakan lagi tuh semuanya secara langsung. Melihat kondisinya yang sangat tertekan, tante Melati langsung membawanya ke kantor polisi untuk melapor. Pada tanggal 15 Mei 2025, Melati resmi melaporkan PN dan ibunya ke Polres Kampar. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan Melati. Mereka melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan segala macam bukti. Gak butuh waktu lama. Pada tanggal 22 Mei 2025, polisi menangkap PN dan ibunya di rumah Melati. Saat diinterogasi, PN akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ibunya juga mengakui bahwa dia membiarkannya dan ikut terlibat karena takut pada PN. Polisi menjerat PN dengan pasal 81 ayat 1 dengan hukuman penjara 10 tahun penjara. Setelah kasus ini terungkap, masyarakat desa Lipat Kain Selatan sangat terkejut dan mengutuk keras perbuatan PN dan ibu Melati. Banyak yang gak menyangka, keluarga Melati ini menyimpan rahasia kelam selama bertahun-tahun. LSM setempat mulai mengadakan pelatihan deteksi dini KDRT agar kejadian serupa gak terulang kembali. Nah, untuk kasus yang kedua juga cukup seru nih lor, di mana ada seseorang ayah yang tega memperkaos kandungnya sendiri loh demi menjalani praktek ritual pesugihan. Parahnya lagi, sang anak diketahui udah tekdung sebanyak 7 bocil dan bocilnya ditumbalkan untuk praktik pesugihan. Cerita lengkapnya seperti apa? Jadi awalnya kayak gini lor. Pelaku bernama Rudianto, namun lebih dikenal dengan nama panggilan Rudi. Rudi juga usianya udah gak muda lagi. Saat kejadian dia berusia 57 tahun. Rudi tinggal di sebuah gubuk sederhana di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas. Sehari-hari Rudi bekerja serabutan, kadang bertani, kadang membantu warga sekitar. Hidup Rudi biasa aja, sampai Rudi mulai sering merasa gelisah dan gak puas dengan kehidupan yang serba kekurangan. Istri Rudi, S, adalah perempuan yang setia, dan Rudi dikaruniai seorang anak perempuan berinisial E. Pada tahun 2012, Rudi mulai sering pergi keluar kota, mencari pekerjaan dan kadang mencari jawaban atas kegelisahan Rudi. Dalam satu perjalanan ke Klaten, Rudi bertemu seorang paranormal. Dia berkata, jika ingin kaya dan hidup lebih baik, Rudi harus melakukan ritual pesugihan. Ritual itu aneh banget, bahkan gila. Dia menyarankan Rudi untuk mengehem-ehem anak kandungnya sendiri, dan jika ada bocil yang lahir, Rudi harus menghabisinya dan menguburnya sebagai tumbal. Awalnya Rudi menolak, tapi rasa putus asa, tekanan ekonomi, dan keyakinan akan janji kekayaan membuat Rudi perlahan kehilangan akal sehatnya. Rudi pulang ke rumah dengan kepala penuh bisikan gelap. Pada tahun 2013, baru berusia 13 tahun. Dia adalah anak gadis yang polos, penurut, dan sangat dekat dengan ibunya. Rudi mulai mendekatinya perlahan-lahan, hingga akhirnya Rudi melakukan perbuatan terlarang itu. Istri Rudi, S, tahu apa yang terjadi, tapi Rudi mengancam akan menghabisinya jika berani melapor atau melawan. Di rumah itu hanya Rudi yang berkuasa. Setelah kejadian pertama, Rudi merasa bersalah. Akan tetapi, rasa takut dan obsesi akan pesugihan membuat Rudi terus mengulangi perbuatan itu.
Tahun demi tahun berlalu, menjadi korban Rudy sendiri. Dia nggak pernah berani melawan karena tahu Rudy bisa berbuat lebih mengerikan jika dia menolak. Setelah menjalani hubungan terlarang, di tahun yang sama, take down dan melahirkan sebuah bocil pertama hasil hubungan terlarang itu. Rudy panik tapi juga merasa harus menjalankan ritual yang diperintahkan oleh sang paranormal. Setiap kali melahirkan, Rudy sendiri yang membantu proses persalinan, kadang dibantu istri Rudy yang nggak punya pilihan lain selain menuruti ancaman Rudy. Begitu keluar hingga ke dunia, Rudy membekapnya dan menguburnya hidup-hidup di lahan kosong dekat rumah. Rudy membungkusnya dalam kain sarung atau baju, lalu menggali lubang di malam hari agar nggak ada yang tahu. Proses ini berulang kali hingga 7 kali. Istri dan anak Rudy hidup dalam teror, gak pernah berani bicara pada siapapun. Rudy sendiri dihantui mimpi buruk, akan tetapi selalu menenangkan diri dengan keyakinan bahwa semua ini demi keluarga dan kekayaan yang dijanjikan. Setiap hari dan ibunya hidup dalam ketakutan. Rudy menjadi monster di rumah sendiri. Setiap kali mereka menunjukkan tanda-tanda ingin melawan, Rudy mengancam akan menghabisi mereka. Rudy tahu mereka nggak punya siapa-siapa, dan Rudy memanfaatkan itu untuk mempertahankan rahasia kelam ini. Rudy sadar kehilangan masa remajanya. Dia tumbuh dewasa dalam penderitaan dan trauma. Istri Rudy pun menjadi saksi bisu, gak pernah bisa menolong anaknya sendiri. Akan tetapi Rudy terlalu takut kehilangan kendali dan terlalu terobsesi dengan ritual pesugihan yang menuntut tumbalnya. Semua berubah pada Juni 2023. Saat itu lahan kosong dekat rumah Rudy dijual ke seseorang warga bernama Prasetyo Utomo. Dia memperkerjakan 2 orang, Slamet dan Purwanto, untuk meratakan tanah bekas kolam. Saat menggali, mereka menemukan benda aneh seperti tulang-tulang kecil yang ternyata adalah kerangka bebong. Penemuan itu langsung dilaporkan ke polisi. Polisi datang, melakukan olah TKP, dan membawa tulang-tulang itu ke RSUD Profesor Dr. Magono Soekarjo Purwokerto. Hasil forensik memastikan itu adalah kerangka bebong. Polisi menggali lebih lanjut dan menemukan total 7 kerangka bebong di lokasi yang sama. Rudy panik. Rudy tahu rahasia Rudy ini udah diambang kehancuran. Polisi mulai menyelidiki, memeriksa warga sekitar, dan akhirnya menginterogasi dan istri Rudy. Dalam tekanan, akhirnya mengakui semuanya, bahwa bebong-bebong itu adalah hasil hubungannya dengan Rudy, ayah kandungnya sendiri. Rudy sempat kabur, berpindah-pindah tempat, bersembunyi di beberapa lokasi. Akan tetapi, polisi akhirnya menangkap Rudy pada tanggal 24 Juni 2023 di Karanglewas, sekitar 7 km dari rumah. Rudy nggak bisa lagi lari dari dosa dan kenyataan. Setelah ditangkap, Rudy menjalani pemeriksaan intensif. Polisi mengumpulkan semua bukti, termasuk pengakuan dan istri Rudy. Pada tanggal 24 Juli 2023, Rudy dibawa ke lokasi penemuan kerangka bebong untuk rekonstruksi. Ada sekitar 20 adegan yang diperagakan, mulai dari hubungan proses persalinan, hingga penghabisan nyawa dan penguburan bebong. Dalam rekonstruksi itu, Rudy harus mengulang semua tindakan yang mengerikan yang pernah dia lakukan. Rudy melihat wajah dan istri Rudy yang penuh trauma dan ketakutan. Warga sekitar pun berkumpul menyaksikan dari kejauhan dengan hening dan ngeri. Rudy sadar semua dosa yang Rudy sembunyikan selama 1 dekade ini kini terbuka lebar. Polisi menjerat Rudy dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana. Jaksa menuntut hukuman metong, akan tetapi Rudy hanya bisa pasrah dan menyesali semua yang telah terjadi. Sidang Rudy digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam sidang, Rudy hanya bisa menunduk, mendengar dakwaan dan tuntutan jaksa. Hakim Veronica Sekar Widuri memimpin sidang, didampingi 2 hakim anggota. Jaksa menuntut hukuman mati pada tanggal 7 Februari 2024. Akan tetapi, hakim memutuskan Rudy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, untuk kasus yang ketiga, kasusnya masih sama nih, Lur. Ada seseorang ayah yang tega memperkaos putrinya demi melampiaskan hasratnya. Bahkan itu terjadi hingga bertahun-tahun lamanya. Seperti apa sih jalan ceritanya? Karena demi menjaga privasi, sekali lagi, AA ganti nama korbannya menjadi Mawar. Mawar adalah seorang perempuan yang lahir dan besar di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mawar tumbuh di keluarga sederhana. Ayah Mawar berinisial K. Dia adalah seorang pedagang telur di pasar. Dia dikenal ramah di lingkungan, pekerja keras, dan selalu terlihat baik di depan orang lain. Ibu Mawar adalah ibu rumah tangga yang setia, dan Mawar memiliki 2 adik perempuan yang masih kecil. Dari luar, keluarga Mawar tampak harmonis. Gak ada yang menyangka, di balik pintu rumah, Mawar hidup dalam ketakutan. Sejak kecil, Mawar sangat dekat dengan ayahnya. Dia sering mengajak Mawar membantu berjualan, mengantar telur ke pasar, dan kadang membelikan Mawar makanan kesukaan. Mawar merasa menjadi anak yang paling disayang. Akan tetapi sejak Mawar beranjak remaja,
sikap ayahnya mulai berubah. Dia menjadi lebih sering marah, mudah tersinggung, dan suka mengatur semua hal di rumah. Mawar mulai merasa nggak nyaman, akan tetapi Mawar nggak pernah berani melawan. Semua berubah pada bulan Maret 2023. Saat itu, Mawar baru berusia 17 tahun. Suatu hari, ayahnya mengajak Mawar ikut berdagang telur ke kota. Mawar nggak curiga, karena itu udah biasa. Akan tetapi hari itu berbeda. Setelah selesai jualan, ayahnya nggak langsung pulang. Dia membawa Mawar ke sebuah hotel di Pati. Mawar bertanya-tanya, akan tetapi ayahnya bilang kepada Mawar hanya akan istirahat sebentar. Di kamar hotel itulah, untuk pertama kalinya, ayahnya mengehem-ehem Mawar. Mawar menangis, memohon agar ayahnya berhenti, akan tetapi dia nggak peduli. Setelah semuanya selesai, ayahnya mengancam Mawar. Dia bilang kalau Mawar berani cerita ke siapapun, dia akan menghabisi ibu Mawar atau menceraikannya. Mawar sangat takut. Dia nggak ingin kehilangan ibunya dan nggak ingin adik-adiknya hidup tanpa orang tua. Setelah kejadian itu, ayahnya membawa Mawar ke sebuah klinik dan memaksanya untuk suntik KB. Dia bilang kalau Mawar tektung, semua orang akan tahu dan Mawar akan malu seumur hidup. Mawar gak punya pilihan. Setiap 3 bulan, ayahnya selalu mengantar Mawar ke klinik untuk suntik KB. Dia merasa hidupnya tuh udah hancur banget. Setelah kejadian di hotel itu, ayahnya semakin sering memperkaos Mawar. Terhitung udah 10 kali melakukan tindakan ehem-ehem. Kadang di hotel, kadang di rumah saat ibu dan adik-adiknya gak ada. Setiap kali dia menolak, ayahnya mengancam akan menghabisinya atau ibunya. Dia juga bilang kalau Mawar berani cerita ke siapapun, dia akan menceraikan ibu dan membuat keluarga Mawar hancur. Dia hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Selalu merasa was-was setiap kali ayahnya ada di rumah. Dia nggak berani cerita ke ibunya karena takut ibunya bakal disakiti. Dia juga nggak ingin adik-adik Mawar tahu karena mereka masih kecil dan nggak akan mengerti. Ayahnya benar-benar mengontrol hidup Mawar. Dia melarangnya berteman dengan siapapun, bahkan dengan tetangganya. Dia bilang perempuan nggak boleh keluar rumah tanpa seizin ayahnya. Dia semakin terisolasi, nggak punya teman bicara, dan merasa sangat sendirian. Setiap kali Mawar disuntik KB, dia merasa seperti kehilangan harga diri. Ayahnya selalu memaksa petugas klinik agar mendapatkan suntikan, bahkan pernah memanipulasi data agar Mawar nggak ditanya-tanya. Dia pengen menolak, tapi Mawar terlalu dekat. Dia merasa hidupnya itu nggak ada artinya lagi. Selama lebih dari 1 tahun, Mawar mengalami ehem-ehem berulang kali. Dia mulai depresi, sering menangis sendiri, dan kadang berpikir untuk mengakhiri hidup. Akan tetapi setiap kali melihat ibu dan adik-adiknya, Mawar tahu kalau dia harus bertahan. Pada bulan Juni 2024, Mawar udah nggak tahan lagi. Mawar takut suatu saat ayahnya akan melakukan hal yang sama ke adik-adiknya. Dia nggak ingin mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Akhirnya Mawar memberanikan diri bercerita kepada pamannya yang merupakan adik kandung ibunya. Awalnya pamannya nggak percaya. Akan tetapi Mawar terus meyakinkan, bahkan menunjukkan bukti suntik KB dan ancaman sang ayah. Pamannya sangat marah dan sedih. Dia bilang Mawar harus melapor ke polisi. Dia takut, tapi pamannya meyakinkan bahwa dia nggak sendirian. Dia menemaninya ke Polsek Kayen untuk melaporkan semua yang terjadi. Polisi langsung menindaklanjuti laporannya. Mereka memeriksa Mawar, ibunya, dan mengumpulkan bukti-bukti dari klinik tempat dia disuntik KB. Dia merasa lega, meski juga takut. Mawar tahu setelah ini hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Akan tetapi Mawar yakin ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ayahnya dan melindungi adik-adiknya. Setelah laporan Mawar diterima, polisi segera menangkapnya. Dia nggak bisa mengelak lagi karena semua bukti udah jelas. Ayahnya mengakui semua perbuatannya di depan polisi. Mawar melihat sendiri untuk pertama kalinya ayahnya nggak lagi bisa mengancam atau memaksa Mawar. Proses hukum berjalan cepat. Ayahnya dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat Undang-Undang Perlindungan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.